warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dari Manajemen Logistik Industri Elektronika, kelas 5C1, kami ingin mempresentasikan tentang kompetensi 5, yaitu Distribution and Transportation, dengan judul Implementasi Lean Distribution untuk mengurangi lead time pengiriman pada Asia Niaga Sinergi. Selanjutnya, perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2, yang pertama saya sendiri yaitu Marciasna Ramadhani, kemudian ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Anissa Safitri, Aulia Ramasantika, Ersis Alfa Nawang, dan Monica Maranata. Bab 1, pendahuluan. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang melatar belakangi kami untuk mengambil permasalahan ini adalah yang pertama, proses pengiriman produk merupakan salah satu proses terpenting di dalam aktivitas logistik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang kedua, pada proses memenuhi kebutuhan pelanggan ini, pengiriman barang harus memperhatikan seperti jumlah barangnya, ketepatan waktu pengirimannya, kebenaran lokasi tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sisi lain, keterlambatan pengiriman produk ke pelanggan juga sering kali terjadi. Oleh karena itu, keterlambatan pengiriman produk menyebabkan terjadinya beberapa kerugian, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Sehingga dibutuhkan strategi-strategi tertentu yang tepat untuk menghindari adanya waste tersebut. Selanjutnya adalah berdasarkan pemaparan Kepala Gudang PT Asia Niaga Sinergi, masih banyak terdapat aktivitas yang menyebabkan cycle time yang panjang sehingga menghambat proses persiapan pengiriman. Aktivitas yang menghambat tersebut seperti terjadinya pengangkutan barang ke dalam truk karena seringkali pekerja berhenti untuk beristirahat mengingat pengangkutan bahan pangan yang berat seperti beras. Akibat adanya waste tersebut, lead time untuk proses persiapan pengiriman barang menjadi lebih lama dari cycle time seharusnya. Untuk mengurangi waste tersebut, maka dilakukan usulan perbaikan menggunakan pendekatan Lean Distribution dengan fishbone diagram. Menggunakan usulan perbaikan tersebut dapat mengidentifikasi apa saja akar permasalahan dari waste yang dapat menghambat proses persiapan pengiriman sehingga dari waste tersebut dapat mengurangi lead time pengiriman, tenaga yang terpakai, dan dapat menggantinya dengan meningkatkan nilai tambah untuk proses persiapan pengiriman. Nah, berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, penulisan tugas besar ini berjudul Implementasi Lean Distribution untuk mengurangi lead time proses persiapan pengiriman pada PT Asia Niaga Sinergi. Selanjutnya adalah batasan permasalahan. Yang pertama, observasi kami ini dilakukan pada rentan waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya, pengumpulan data laporan tugas besar ini berdasarkan kondisi aktual pada perusahaan yaitu PT Asia Niaga Sinergi dan Tinjauan Pustaka. Yang ketiga, permasalahan yang akan kami bahas itu adanya pemborosan waktu pada proses persiapan pengiriman barang ke PTX. Selanjutnya, permasalahan akan diselesaikan dengan menggunakan metode Lean Distribution. Penelitian ini hanya berfokus pada pengiriman untuk PTX. Usulan perbaikan akan membantu mengurangi lead time dan juga meminimasi waste dalam proses persiapan pengiriman barang untuk PTX. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses persiapan pengiriman barang ke PTX. Yang kedua, apa saja waste yang terjadi selama proses persiapan pengiriman barang di PT Asia Niaga Sinergi. Yang ketiga adalah apa saja penyebab waste dalam proses persiapan pengiriman barang. Yang keempat, bagaimana usulan perbaikan yang dibutuhkan agar proses persiapan pengiriman barang menjadi lebih efektif dan dapat meminimasi waste yang ada. Selanjutnya, tujuan yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis proses persiapan pengiriman barang ke PTX. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis waste yang ada pada proses persiapan pengiriman barang di PT Asia Niaga Sinergi. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja penyebab waste yang ada pada proses persiapan pengiriman barang di PT Asia Niaga Sinergi. Lalu, tujuan terakhir adalah membuat usulan perbaikan sehingga aktivitas dalam proses persiapan pengiriman barang tersebut menjadi lebih efektif dan dapat meminimasi waste yang ada.
Selanjutnya bab 2 adalah studi pustaka dari laporan tugas besar ini. Yang pertama yaitu penjelasan dari gudang. Warman mengemukakan bahwa gudang adalah suatu bangunan yang digunakan untuk menyimpan dalam sebuah area. Jadi, gudang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang, baik barang yang berupa raw material atau bahan baku, work in process atau barang setengah jadi, atau finished good yaitu barang jadi. Setiap perusahaan memiliki jenis gudang yang berbeda-beda dan perbedaan jenis gudang tersebut tergantung kepada tipe perusahaan yang dijalankan sehingga menyesuaikan jenis gudang yang digunakan. Selain itu, tipe pengoperasian gudang juga terbagi menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemiliknya maupun disubkontrakan kepada pihak ketiga. Berikut ini merupakan jenis-jenis gudang. Yang pertama adalah gudang bahan baku atau gudang raw materials, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan produk mentah sebelum diproses lebih lanjut pada bagian produksi. Kemudian yang kedua, gudang bahan setengah jadi atau gudang work in process yang digunakan untuk menyimpan barang-barang setengah jadi yang akan dilakukan proses produksi selanjutnya. Yang ketiga yaitu gudang bahan jadi atau gudang finish good yang digunakan untuk menampung hasil akhir barang dari proses produksi sehingga barang tersebut siap untuk didistribusikan. Yang keempat, gudang terminal konsolidasi yaitu gudang yang umumnya ditemukan pada perusahaan perakitan. Gudang ini berisi beberapa jenis barang yang berasal dari masing-masing pemasok yang nantinya akan dirakit. Kemudian, gudang pusat distribusi, yaitu pada gudang ini, perusahaan akan membentuk suatu anak perusahaan berbentuk pengelolaan gudang yang digunakan untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada beberapa customer tertentu atau juga kepada beberapa cabang. Jadi pada intinya gudang ini digunakan untuk mengumpulkan hasil barang dari perusahaan pusat. Kemudian, gudang break bulk operation yaitu gudang yang menerima barang dengan jumlah banyak, kemudian akan dibagikan menjadi satuan kecil tergantung kepada lokasi-lokasi tujuannya. Kemudian selanjutnya, gudang cross docking yaitu gudang yang bersifat sementara atau umumnya dikatakan gudang transit barang. Gudang ini umumnya digunakan oleh perusahaan ekspedisi dan menerima barang yang beragam dari beberapa pemasok yang selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan dengan lokasi pengiriman. Selanjutnya adalah pergudangan publik, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan fasilitas persediaan untuk fasilitas pemerintah. Contohnya seperti gudang Bulog yang digunakan untuk menyimpan hasil pertanian maupun kebutuhan pokok masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya adalah aktivitas di gudang, yaitu yang pertama aktivitas penerimaan atau receiving, yaitu pada aktivitas ini gudang akan menerima kiriman barang dari pemasok yang telah dipesan sebelumnya. Kemudian yang kedua, aktivitas penyimpanan atau put away merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyimpan produk-produk atau bahan yang telah diterima sebelumnya. Kemudian aktivitas picking yaitu atau pengumpulan merupakan aktivitas pencarian barang di gudang sesuai dengan tipe barang, kode barang, nama barang, kuantitas, lokasi maupun masa kadaluarsa barang berdasarkan suatu dokumen yang bernama dokumen picking list. Kemudian yang terakhir, setelah barang di-picking atau setelah barang diambil, maka yang terakhir adalah proses pengiriman atau aktivitas pengiriman. Pengiriman barang harus disesuaikan dengan syarat konsumen. Persyaratan tersebut mencakupi jumlah barang, spesifikasi barang, kualitas barang, serta juga ketepatan waktu maupun alamat pengiriman. Pada persiapan pengiriman, barang harus dicek terlebih dahulu apakah barang sudah layak dikirim atau tidak, dan jika barang sudah dicek, maka dapat dilakukan proses pengemasan yang berguna untuk melindungi barang selama perjalanan, sehingga barang tetap aman dan juga tetap terjaga kualitasnya sampai di tangan konsumen. Selanjutnya adalah Lean. Lean ini merupakan metode perbaikan secara terus-menerus dengan tujuan mengeliminasi ataupun mengurangi waste yang ada pada aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau yang sering dikenal dengan non-value added activities. Lean ini akan berdampak pada meningkatnya nilai tambah atau value added pada suatu produk atau barang
ataupun jasa kepada konsumen. Selanjutnya adalah distribution. Nah, menurut Basis Swasta 2022 mengumumkan bahwa distribusi merupakan salah satu aktivitas dalam saluran pemasaran yang digunakan oleh para produsen untuk mengirimkan hasil produknya ke industri yang di dalamnya melibatkan lebih dari satu lembaga saluran distribusi seperti produsen, distributor, dan konsumen atau industri. Jadi bisa kita rangkum bahwa distribusi ini merupakan aktivitas untuk mengirimkan hasil produknya ke konsumen. Selanjutnya adalah lean distribution. Lean distribution menurut Pande 2000 berpendapat bahwa lean distribution ini merupakan perjalanan dari kompleksitas dan kekakuan optimasi berbasis peramalan menuju pada kesederhanaan dan fleksibilitas sistem tarik atau pull berbasis pasar. Menurut Walter 2012, bahwa konsep distribution ini memiliki tujuan untuk mengurangi lead time, di mana lead time yang pendek akan dapat mengurangi biaya dan layanan konsumen dalam sistem distribusi yang dilakukan perusahaan. Jadi, lean distribution ini merupakan konsep dengan tujuan untuk mengurangi lead time dan dapat mengurangi biaya dan perbaikan layanan konsumen dalam saluran sistem distribusi. Selanjutnya adalah jenis aktivitas kategori value. Pada metode yang kami ambil, yaitu lean distribution, terdapat beberapa jenis aktivitas yang pada waste-nya itu terbagi menjadi 3 kategori value. Dengan perbedaan kategori tipe waste ini, kita dapat memudahkan dalam mengetahui apakah waste yang ada pada perusahaan dapat memberikan nilai tambah atau tidak. Nah, pertama adalah kategori value adding activity. Kategori ini merupakan jenis aktivitas yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan maupun konsumen akhir. Lalu yang kedua adalah necessary non-value adding activity. Jenis aktivitas ini merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap suatu produk atau jasa, namun proses operasinya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, aktivitas ini juga dapat menimbulkan waste, namun tidak dapat dihilangkan dalam jangka pendek, sehingga dapat diminimalisir secara efisien dan aktif. Lalu yang terakhir adalah non-value adding activity. Aktivitas ini tidak memberikan nilai tambah sedikit pun terhadap produk atau jasa pada perusahaan maupun konsumen, sehingga dapat menimbulkan waste. Waste yang ada pada aktivitas ini harus segera dihilangkan jumlahnya untuk kepentingan perusahaan nantinya. Lalu selanjutnya adalah Big Picture Mapping atau yang biasa disingkat dengan BPM. Big Picture Mapping merupakan proses awal dalam mengidentifikasian terhadap seluruh aktivitas terkini pada perusahaan. Dalam proses pembuatan Big Picture Mapping dibagi menjadi 3 aliran proses. Yang pertama yaitu baris paling atas, berisi aliran informasi yang dimulai dari arah kanan ke arah kiri dan akan dihubungkan ke bagian aliran material. Baris kedua merupakan gambar aliran material yang berisi aktivitas pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu baris paling bawah merupakan hasil perhitungan lead time dari masing-masing aktivitas yang termasuk kategori non-value added dan value added serta total waktu aktivitas dengan kategori value added dari setiap proses aktivitas tersebut. Untuk selengkapnya pada gambar Big Picture Mapping disajikan dalam bab 4. Selanjutnya, proses activity mapping merupakan sebuah pendekatan yang biasa digunakan untuk aktivitas di lantai produksi. Proses activity mapping ini memiliki konsep dasar di mana setiap aktivitas dipetakan apakah termasuk ke dalam inspeksi, operasi, transportasi, storage, ataupun delay. Kemudian dikelompokkan ke dalam tipe-tipe aktivitas, apakah termasuk ke dalam value added, necessary but non-value added, dan non-value added. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memahami aliran dari proses, membantu melakukan identifikasi terhadap adanya pemborosan, mengidentifikasi apakah suatu proses dapat diatur menjadi lebih efisien, serta mengidentifikasi perbaikan aliran agar terdapat penambahan nilai. Selanjutnya adalah seven ways. Ways ini dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau value added dalam proses perubahan dari input menjadi output. Seven ways tersebut dapat disingkat menjadi teamwork, di mana yang pertama adalah transportation, di mana transportation ini merupakan suatu proses perpindahan baik manusia, material, maupun produk yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya.
Yang kedua adalah inventory, di mana inventory ini merupakan suatu kondisi penyimpanan yang berlebih dan penundaan distribusi material dan produk yang dapat menyebabkan peningkatan biaya akibat tingginya persediaan tersebut. Lalu yang ketiga ada motion, di mana motion ini adanya pergerakan yang terlalu berlebihan tanpa memberikan value added atau nilai tambah pada produk yang dihasilkan dan dapat mempengaruhi performansi dari pekerja. Lalu untuk waiting adalah kondisi di mana tidak adanya satupun aktivitas yang terjadi pada produk maupun pekerja, sehingga dari waiting tersebut menyebabkan waktu tunggu yang lama. Lalu untuk overproduction, adanya proses produksi yang terlalu berlebih dalam stasiun kerja, sehingga mengakibatkan terganggunya aliran material dan menyebabkan berlebihannya suatu persediaan. Lalu untuk overprocessing, di mana adanya kesalahan pada proses produksi baik disebabkan oleh manusia, yaitu human error, ataupun mesin, sehingga menyebabkan pengulangan pada proses yang sama. Yang terakhir adalah defect, di mana adanya kecacatan yang diakibatkan oleh kesalahan pada saat proses pengerjaan, baik permasalahan dari segi kualitas produk, ataupun kesalahan dari proses penanganan produk yang buruk. Selanjutnya adalah diagram fishbone. Diagram fishbone adalah tools yang sering digunakan untuk melakukan identifikasi faktor penyebab masalah yang terjadi, yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan di antara sebab akibat. Diagram fishbone ini terdiri dari efek atau sumber masalah dan cause, penyebab masalah, kemudian dihubungkan oleh tulang dan membentuk suatu diagram menyerupai tulang ikan. Semakin banyak penyebab masalah, maka semakin banyak tulang ikan yang akan terbentuk. Selanjutnya ialah bab 3 mengenai kerangka tugas besar. Untuk lokasi dan waktu, observasi dilakukan pada PT Asia Niaga Sinergi yang berlokasi di Jalan Tanjung Barat Selatan, daerah Jakarta Selatan. Dalam waktu pelaksana observasi ini dilakukan sebanyak 3 kali pada rentang waktu Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Dalam 3 kali observasi ini, kita melakukan pengumpulan data berdasarkan dari kondisi aktual pada perusahaan mengenai proses persiapan pengiriman. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Yang pertama, Asia Trade Co. didirikan pada tahun 2012 dengan nama PT Asia Niaga Sinergi, yang bergerak di bidang komoditi menjual beras, gula, ayam, dan telur. PT Asia Niaga Sinergi memasok bahan pangan beras kepada perusahaan yang memiliki merek dagang retail, seperti Food Station, Alfamart, dan Indomart. Kemudian memiliki 2 jenis gudang, yaitu gudang produksi dan gudang semi-finished good atau finished good. Gudang produksi berfokus untuk memproduksi setiap barang komoditi di perusahaan Asia Niaga Sinergi, dan gudang semi-finished good atau finished good tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan barang yang sudah diproduksi dan berfokus terhadap pendistribusian barang kepada jalinan konsumen. Lalu selanjutnya adalah teknik pemecahan masalah. Di sebelah kanan saya terdapat SOP proses pengiriman barang di PT Asia Niaga Sinergi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi persiapan proses pengiriman dengan melakukan pengumpulan data pengamatan seperti SOP proses pengiriman barang untuk mengidentifikasikan proses keseluruhan alur kerja. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan perhitungan waktu dari setiap kegiatan dalam proses persiapan pengiriman dalam PT Asia Siaga Niaga. Lalu yang kedua adalah penggambaran big picture mapping untuk menggambarkan proses pendistribusian barang kepada konsumen dengan dokumen yang terlibat dan waktu tempuh dari proses distribusi. Big picture mapping ini juga dapat mengidentifikasikan aktivitas mana saja yang terdapat pemborosan atau waste. Lalu yang ketiga adalah membuat proses mapping activity atau PAM pada proses persiapan pengiriman produk yang akan dijelaskan lebih rinci tahap demi tahap. Dari proses yang ada dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria aktivitas yang dimulai dari delay, operation, transportation, inspection, dan storage. Kemudian akan dikelompokkan lagi menjadi aktivitas dalam kategori value added, necessary non-value added, dan non-value added.
Selanjutnya, kami melakukan pembuatan waste setelah mengetahui alur kegiatan proses pengiriman ke PTX. Kemudian, kami membuat diagram sebab akibat yang sering kita sebut dengan fishbone diagram untuk menemukan akar permasalahan yang terjadi dan sumber permasalahan tersebut sebagai dasar dalam melakukan usulan perbaikan terhadap aktivitas pada perusahaan. Selanjutnya, kami melakukan usulan perbaikan agar akar permasalahan pada waste proses persiapan pengiriman yang telah kami identifikasi pada perusahaan dapat diselesaikan. Selanjutnya merupakan teknik pengumpulan data. Dalam observasi kali ini dibutuhkan pengumpulan data untuk menunjang penulisan tugas besar yang kami lakukan. Data yang kami kumpulkan terbagi menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Berikut merupakan perolehan data primer dan juga perolehan data sekunder. Yang pertama, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan penelitian. Data primer ini dikumpulkan secara langsung melalui wawancara ataupun pengamatan dari suatu proses aktivitas yang ada di perusahaan. Berikut merupakan perolehan data primer yang kami dapatkan dari PT Asia Niaga Sinergi. Yang pertama merupakan data berupa alur proses persiapan pengiriman produk. Kemudian yang kedua, data hasil wawancara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi sehingga mengakibatkan pemborosan atau waste. Kemudian yang ketiga adalah data mengenai catatan waktu proses persiapan pengiriman produk yang kami ambil sendiri pada saat mengamati proses persiapan pengiriman produk. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media perantara seperti catatan, laporan, buku, ataupun arsip yang sudah dipublikasikan secara umum maupun tidak. Berikut merupakan perolehan data sekunder yang kami dapatkan dari PT Asia Niaga Sinergi. Yang pertama itu dokumen yang berkaitan dengan proses distribusi seperti dokumen invoice, dokumen faktur, dokumen surat jalan. Kemudian yang kedua adalah profil perusahaan dan juga yang ketiga adalah dokumentasi foto. Selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Kemudian di uraian masalah, yaitu PT Asia Niaga Sinergi merupakan perusahaan bahan pangan di bidang komoditi trading, terutama jenis beras dan gula yang didirikan pada tahun 2012. Permasalahan yang akan dibahas pada PT Asia Niaga Sinergi ini adalah pemborosan waktu, proses persiapan pengiriman barang, dan transportasi yang digunakan untuk mengirim barang hingga sampai ke konsumen. Aktivitas yang menghambat tersebut seperti terjedanya pengangkutan barang ke dalam truk karena pekerja berhenti untuk beristirahat mengingat pengangkutan bahan pangan yang berat. Jika pemborosan tersebut dibiarkan, maka dampaknya sangat berpengaruh dalam kinerja perusahaan ke depannya dan membuat konsumen tidak puas akan pelayanan perusahaan yang diberikan. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah pada laporan ini yaitu menggunakan pendekatan lean distribution yang dapat mengidentifikasi waste yang terjadi dalam proses persiapan pengiriman produk, sehingga dapat meningkatkan performa pengiriman untuk mengurangi kerugian yang dapat terjadi. Langkah dalam pendekatan lean distribution yaitu yang pertama, membuat pemetaan aliran proses terlebih dahulu dengan menggunakan big picture mapping, kemudian proses activity mapping, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, dan yang terakhir mengidentifikasi akar permasalahan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, big picture mapping. Big picture mapping menggambarkan aliran proses kerja pada PT Asia Niaga Sinergi. Aliran proses kerja tersebut berisi aliran informasi, aliran material, dan total waktu proses kerja. Big picture mapping tersebut berisi proses persiapan pengiriman barang yang langsung diawali pada proses penyiapan armada transportasi, karena untuk pengiriman ke PTX merupakan sistem PO atau pre-order. Di sini big picture mapping menghitung cycle time, menghitung lead time, dan menghitung value added time. Berikut ini merupakan hasil dari pemetaan mengenai proses persiapan pengiriman pada PT Asia Niaga Sinergi. Pada baris pertama merupakan aliran informasi dari konsumen ke PT Asia Niaga Sinergi. Lalu yang kedua itu ada baris kedua mengenai aliran material yang berisi aktivitas pada perusahaan. Aktivitas ini dimulai dari penyiapan
armada sampai dengan proses persiapan pengiriman. Dari setiap aktivitas tersebut dihitung cycle time-nya. Lalu untuk baris paling bawah merupakan perhitungan waktu dari masing-masing aktivitas. Perhitungan waktu tersebut akan dilakukan perhitungan lead time, yaitu sebanyak 2.590 detik, dan value edit time sebanyak 1.665 detik. Cycle time ini merupakan total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali proses aktivitas. Lalu untuk perhitungan lead time ini merupakan penjumlahan dari seluruh total aktivitas, sedangkan untuk value edit time ini merupakan perhitungan total waktu dari seluruh aktivitas yang hanya memiliki kategori value edit ataupun nilai tambah. Lalu untuk aktivitas proses persiapan pengiriman barang pada PT Asia Niaga Sinergi ke PTX, yang pertama adalah penyiapan armada. Jadi pada penyiapan armada ini, driver langsung menyiapkan armada transportasi berupa truk untuk masuk ke loading area. Jadi karena sistem pemesanan ini menerapkan sistem pre-order atau PO, di mana pemesanan dilakukan 1 minggu sebelumnya, maka proses pertama yang dilakukan adalah langsung penyiapan armada. Jadi setelah truk masuk ke loading area, driver akan membersihkan terlebih dahulu nih truk sebelum dilakukan pemuatan barang. Jika truk sudah bersih, maka driver akan menunggu proses loading selanjutnya. Aktivitas kedua adalah proses pemuatan produk telur. Jadi di sini picker melakukan pick-up produk telur dari gudang penyimpanan telur yang disesuaikan dengan dokumen purchase order. Lalu picker akan melakukan penempatan produk telur ini ke loading area yang akan dimuat oleh loader ke dalam truk. Lalu aktivitas selanjutnya adalah proses pemuatan produk beras untuk palet pertama. Jadi karena produk beras yang jumlah produk beras ini melebihi dari batas kapasitas material handling, maka dilakukan 2 kali proses pengangkutan, yaitu untuk palet pertama dan palet kedua. Nah, untuk palet pertama ini, picker akan kembali lagi ke gudang penyimpanan beras setelah melakukan pemuatan produk telur. Jadi, setelah melakukan pengangkutan produk beras, picker membawa produk beras tersebut ke area loading area, ke loading area, sehingga akan dilakukan pemuatan oleh pihak loader. Selanjutnya adalah proses pemuatan produk beras untuk palet kedua, yang selanjutnya akan dilakukan proses pemuatan barang oleh loader ke dalam truk. Setelah semua produk telah masuk ke dalam truk, maka dilakukan proses persiapan pengiriman. Jadi pada proses ini, driver akan melakukan pemanasan truk terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengiriman barang. Nah, dalam menunggu pemanasan truk ini, pihak Satpam akan memberikan beberapa dokumen seperti dokumen surat jalan, purchase order, ataupun dokumen faktur atau invoice yang diberikan kepada driver untuk dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan data konsumen tersebut atau belum. Setelah semua dokumen telah siap dan sesuai, maka dilakukan proses pengiriman barang. Selanjutnya adalah proses activity mapping. Jadi, untuk proses activity mapping ini, cara kerjanya dengan memetakan setiap tahapan aktivitas yang terjadi dalam proses persiapan pengiriman, apakah aktivitas tersebut termasuk ke dalam kategori operasi, transportasi, inspeksi, delay, ataupun storage. Setelah aktivitas tersebut telah dipetakan, maka dilakukan pengelompokan aktivitas berdasarkan nilainya. Nah, nilai ini ada 3 bagian, yaitu value adding activities,
necessary but non-value adding activities, ataupun non-value adding activities. Selanjutnya di sini ada tabel proses activity mapping yang memuat aktivitas, uraian masing-masing aktivitas, waktu aktivitas dalam satuan detik, kemudian value, apakah dia masuk ke value edit, non-value edit, atau necessary non-value edit, kemudian ada proses. Proses di sini ada inspeksi, operasi, transportasi, storage, dan delay. Kemudian kode ini sesuai dengan proses pada uraian masing-masing aktivitas. Pada aktivitas pertama, yaitu menyiapkan armada, uraian masing-masing aktivitasnya adalah petugas menyiapkan armada ke loading area dengan membutuhkan waktu 108 detik dengan aktivitas value edit dan proses operasi dengan kode O1. Kemudian, petugas membersihkan truk dengan waktu 142 detik dengan value non-value edit dan proses operasi dengan kode O2. Selanjutnya, menunggu loading mulai dengan waktu 53 detik, non-value edit, prosesnya adalah delay dengan kode D1. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah proses memuat barang produk. Uraian masing-masing aktivitasnya yang pertama, picker melakukan pick up dan loading produk telur dengan membutuhkan waktu 320 detik dengan value yaitu value edit dan proses operasi dengan kode O3. Selanjutnya, picker beristirahat dengan waktu 85 detik, non-value edit activity dengan proses delay dan kode D2. Selanjutnya, picker melanjutkan pick up dan loading produk telur membutuhkan waktu 320 detik dengan value yaitu value edit dengan proses operasi dengan kode O4. Selanjutnya, aktivitas ketiga yaitu proses memuat produk beras untuk palet pertama. Uraian masing-masing aktivitasnya yang pertama, picker berjalan ke gudang untuk mengambil produk beras untuk palet 1 yang membutuhkan waktu sekitar 53 detik, value edit dengan proses operasi dengan kode O5. Selanjutnya, picker mengangkut barang ke truk untuk palet 1 dengan waktu 56 detik, value edit dengan proses transportation dengan kode T1. Selanjutnya, terjadi kecelakaan berupa tumpukan beras di palet terjatuh, membutuhkan waktu 330 detik, non-value edit dengan proses delay dengan kode D3. Selanjutnya, picker mengangkut barang ke truk untuk palet 1 membutuhkan waktu 21 detik, value edit dengan proses transportation dengan kode T2. Selanjutnya, loading barang palet 1 membutuhkan waktu 170 detik, value edit dengan proses operasi dengan kode O6. Selanjutnya itu proses memuat produk beras untuk palet kedua dengan uraian aktivitas yang pertama, picker berjalan ke gudang untuk mengambil produk beras untuk palet 2, membutuhkan waktu 52 detik, value edit dengan proses transportation dengan kode T3. Selanjutnya, picker mengambil barang baru dari tumpukan beras, membutuhkan waktu 270 detik, necessary non-value edit dengan proses operasi dengan kode O7. Selanjutnya, picker mengangkut barang ke truk untuk palet 2, membutuhkan waktu 77 detik, value edit dengan proses transportation dengan kode T4. Selanjutnya, loading barang palet 2 membutuhkan waktu 220 detik, value edit dengan proses operasi dengan kode O8. Selanjutnya, petugas beristirahat dan menyingkirkan beras yang bocor, membutuhkan waktu 315 detik, non-value edit dengan proses delay dengan kode D4. Selanjutnya, petugas melanjutkan loading barang untuk palet 2, membutuhkan waktu 200 detik, value edit dengan proses operasi dengan kode O9. Selanjutnya, aktivitas persiapan pengiriman dengan uraian yang pertama, pemeriksaan dokumen dengan waktu 68 detik, value edit dengan proses inspection dengan kode I1. Selanjutnya, driver mengecek kondisi mobil, membutuhkan waktu 285 detik, necessary non-value edit dengan proses inspection, kodenya I2. Kemudian, aktivitas pengiriman barang, yaitu uraiannya
driver mengirimkan barang. Setelah melakukan identifikasi melalui tabel proses activity mapping, berikut ini merupakan ringkasan dari hasil proses activity mapping. Yang pertama, aktivitas inspection, jumlah aktivitasnya 2, membutuhkan waktu 353 detik. Selanjutnya, aktivitas operation, jumlah aktivitasnya 9, membutuhkan waktu 1.803 detik. Selanjutnya, aktivitas transport, dengan jumlah aktivitas 4, membutuhkan waktu 206 detik. Selanjutnya, aktivitas storage, jumlah aktivitasnya 0 dengan waktunya 0. Selanjutnya, aktivitas delay, jumlah aktivitasnya adalah 4 dengan waktu 783 detik. Dengan total, jumlah aktivitas keseluruhannya adalah 19 dan waktunya adalah 3.145 detik. Selanjutnya, aktivitas value edit dengan jumlah aktivitas 12 dengan waktu 1.665 detik. Selanjutnya, aktivitas necessary non-value edit dengan jumlah aktivitasnya 2 dengan waktu 555 detik. Selanjutnya, aktivitas non-value edit dengan jumlah aktivitas 5 dengan waktu 925 detik. Dengan total keseluruhannya adalah 19, membutuhkan waktu 3.145 detik. Aktivitas value edit mendapatkan persentase 52,94%. Kemudian, aktivitas necessary non-value edit dengan persentase 17,65%. Dan yang terakhir adalah aktivitas non-value edit dengan persentase 29,41%. Selanjutnya merupakan identifikasi akar permasalahan atau fishbone untuk kecelakaan berupa tumpukan beras yang di palet terjatuh. Berdasarkan hasil identifikasi waste, maka diketahui bahwa aktivitas yang memiliki waktu pemborosan terlama yaitu adalah aktivitas kecelakaan berupa tumpukan beras yang sedang diangkat di atas palet terjatuh. Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya pemborosan tersebut, maka harus dicari apa akar penyebabnya sehingga dapat memudahkan untuk melakukan perbaikan. Berikut ini merupakan identifikasi waste untuk mengetahui akar penyebab dari permasalahan yang terjadi di PT Asia Niaga Sinergi dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, pada gambar ini menunjukkan faktor penyebab dari kecelakaan berupa tumpukan beras di palet terjatuh. Berikut ini merupakan diagram fishbone. Yang pertama itu penyebabnya adalah man atau manusia. Masalah yang sering terjadi yaitu kesalahan tentang penanganan material handling sehingga terjadi kecelakaan berupa jatuhnya tumpukan beras di atas palet karena petugas yang melakukan penanganan material handling hanya berjumlah 1 orang dan tanpa melihat area sekitaran pada saat mendorong. Kemudian yang kedua adalah metode. Masalah ini umumnya terjadi karena kesalahan dalam menangani material handling dan juga menyusun produk di atas palet yang tidak sesuai. Sehingga kurangnya ketelitian pada saat melakukan penyusunan beras yang membuat palet kurang seimbang dan mudah terjatuh pada saat dipindahkan ke area loading. Petugas yang melakukan pemindahan barang juga hanya berjumlah 1 orang, sehingga barang yang di atas palet membuat pandangan petugas tersebut tertutup dan menjadi sulit untuk melihat ke arah depan. Yang ketiga, material atau kemasan produk yang rusak dan juga struktur kemasan yang licin. Kemasan yang digunakan sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kemasan yang digunakan tidak rusak dan juga kemasan sebaiknya dibersihkan sehingga tidak ada debu yang menyebabkan kemasan tersebut menjadi licin dan mudah terjatuh. Kemudian mesin, yaitu masalah yang terjadi yaitu keterbatasan material handling atau kurangnya perawatan pada material handling sehingga membuat karyawan sulit untuk melakukan pemindahan produk dan material handling yang digunakan karena kurangnya perawatan secara berkala. Kemudian environment atau lingkungan, yaitu terjadinya atau adanya lantai gudang yang tidak rata sehingga membuat karyawan sulit untuk mengendalikan material handling yang menyebabkan ketidakseimbangan sehingga tumpukan beras tersebut terjatuh pada saat dipindahkan karena roda hand pallet yang tersangkut pada sela-sela retakan lantai gudang.
Selanjutnya adalah identifikasi akar permasalahan, petugas beristirahat, dan menyingkirkan beras yang bocor. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa faktor penyebab dari petugas beristirahat dan menyingkirkan beras yang bocor adalah pertama, man atau manusia, yaitu piker melakukan aktivitas tambahan lainnya seperti minum, merokok, ataupun mengobrol pada saat memuat barang, yang mengakibatkan waktu proses aktivitas persiapan pengiriman menjadi lebih lama dari seharusnya. Kemudian juga terjadi kesalahan dalam menangani produk sehingga menyebabkan beras bocor. Petugas yang menangani beras bocor dengan santai dan melakukan aktivitas lainnya yang tidak memiliki nilai tambah sehingga menyebabkan ketidakefisiensian. Selanjutnya adalah metode, yaitu masalah yang umumnya terjadi adalah penanganan beras yang kurang tepat, seperti penyusunan beras di palet yang tidak sesuai, sehingga membuat alat material handling tidak seimbang, dan juga beras terjatuh pada saat dipindahkan menggunakan material handling. Kemudian material, masalah yang umumnya terjadi yaitu kemasan produk yang rusak sehingga membuat beras menjadi bocor. Kemasan yang digunakan sebaiknya harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan apakah kemasan yang akan digunakan itu aman atau tidak, sehingga dapat mengurangi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, environment, yaitu masalah yang terjadi berupa udara yang panas atau cuaca yang panas sehingga petugas mudah lelah karena yang melakukan loading beras hanya berjumlah 1 orang piker atau 1 orang petugas. Maka petugas tersebut akan merasa cepat lelah dan juga membuat petugas melakukan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah seperti beristirahat untuk meminum kopi ataupun beristirahat untuk merokok. Selanjutnya, ini merupakan identifikasi akar permasalahan petugas membersihkan truk. Yang pertama yaitu man atau manusia. Masalah yang umumnya terjadi yaitu adalah kesalahan dalam menangani produk dan kurang teliti pada saat menyusun barang. Ketika piker melakukan pekerjaan dengan benar dan melakukan penanganan produk dengan baik, maka truk yang akan digunakan setelahnya tidak akan kotor atau tidak akan ada beras yang berserakan karena kemasan yang bocor. Kemudian metode, yaitu masalah yang umumnya terjadi pada saat penyusunan produk di truk yang tidak sesuai, dan juga pembersihan truk yang seharusnya dilakukan sehari sebelum truk tersebut digunakan. Petugas seharusnya membersihkan truk setelah truk tersebut dipakai, sehingga pada saat truk akan digunakan selanjutnya, truk sudah dalam keadaan yang bersih. Kemudian, penyusunan produk ke dalam truk seharusnya disusun dengan baik agar tidak merusak kemasan yang dapat menyebabkan bocornya kemasan. Kemudian yang ketiga adalah material. Masalah yang umumnya terjadi yaitu kemasan yang digunakan kurang baik sehingga menyebabkan kemasan menjadi bocor. Kemasan yang digunakan sebaiknya dilakukan quality control untuk memastikan kemasan yang digunakan aman dan juga tidak rusak. Selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Masalah yang umumnya terjadi yaitu banyaknya debu akibat pemakaian truk pada pengiriman barang sebelumnya. Maka, untuk mengurangi terjadinya truk yang banyak debu, maka petugas seharusnya membersihkan truk pada saat setelah digunakan sehingga pada saat truk akan digunakan kembali sudah siap untuk dipakai dan sudah dalam keadaan bersih sehingga tidak menambah waktu yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya adalah usulan perbaikan masalah jatuhnya tumpukan beras. Yang pertama adalah usulan perbaikan pada unsur man atau manusia. Solusi perbaikan yang diberikan untuk mengatasi kesalahan karyawan dalam menangani material handling dan kurangnya ketelitian karyawan pada saat menyusun barang adalah dengan memberikan arahan kepada karyawan agar lebih teliti lagi dalam bekerja dan dalam menangani material handling yang digunakan. Yang kedua adalah unsur perbaikan pada metode. Solusi perbaikan yang dapat diberikan untuk mengatasi penanganan material handling yang kurang tepat dan metode penyusunan barang di atas palet yang kurang sesuai adalah dengan menetapkan instruksi kerja mengenai penanganan material handling yang tepat dan menetapkan instruksi kerja mengenai metode penyusunan produk di atas palet. Lalu yang ketiga adalah usulan perbaikan pada unsur material. Usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengatasi kemasan produk yang rusak dan struktur kemasan yang licin akibat debu adalah dengan memperbaiki kemasan produk sehingga tidak ada kebocoran pada produk. Usulan ini dapat diimplementasikan dengan melakukan quality control
atau pengecekan terhadap kemasan produk, apakah terdapat kerusakan dan juga membersihkan kemasan dari debu sehingga kemasan tidak terlalu licin. Yang keempat adalah usulan perbaikan pada unsur mesin. Perbaikan yang dapat diberikan untuk unsur ini adalah dalam masalah keterbatasan material handling dan kurangnya perawatan pada material handling dengan melakukan perawatan terhadap material handling secara rutin dan berkala terhadap kondisi dari material handling yang digunakan. Yang terakhir adalah usulan perbaikan pada unsur environment atau lingkungan. Usulan ini dapat diberikan kepada permasalahan mengenai layout gudang yang berbelok dan lantai gudang yang tidak rata akibat kurangnya perawatan adalah dengan cara melakukan perawatan terhadap lantai gudang sehingga material handling yang digunakan dapat berjalan secara baik dan tanpa hambatan. Usulan ini bisa diimplementasikan dengan melakukan pengecoran ulang terhadap lantai gudang dan melakukan pengecekan terhadap lantai gudang secara berkala. Lalu yang kedua adalah usulan perbaikan masalah petugas membersihkan truk. Yang pertama adalah usulan perbaikan pada unsur man, yaitu perbaikan yang dapat diberikan untuk permasalahan mengenai kesalahan karyawan dalam menangani produk dan kurang telitinya karyawan pada saat menyusun barang adalah dengan memberikan arahan kepada karyawan dengan melakukan briefing sekitar 10-15 menit sebelum seluruh pekerjaan dimulai. Lalu yang kedua adalah usulan perbaikan pada unsur metode, yaitu dapat diberikan untuk mengatasi metode penyusunan produk di truk yang tidak sesuai dan pembersihan truk yang seharusnya dilakukan sehari sebelumnya dengan cara menetapkan instruksi kerja mengenai metode penyusunan produk di truk yang tepat dan melakukan penjadwalan pembersihan truk sehari sebelumnya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah usulan perbaikan unsur material adalah dapat mengatasi permasalahan mengenai kesalahan produk yang rusak sehingga menyebabkan kebocoran pada kemasan adalah dengan melakukan pengecekan ulang sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam truk. Dan yang terakhir adalah usulan perbaikan pada unsur environment adalah terjadi dalam masalah mengenai banyaknya debu akibat perjalanan diselesaikan dengan cara membersihkan truk setelah digunakan agar pada keesokan harinya truk dapat digunakan dalam keadaan bersih dan layak untuk dimuat barang. Usulan perbaikan masalah petugas beristirahat dan menyingkirkan beras yang bocor. Yang pertama adalah usulan perbaikan pada unsur man, yaitu dalam solusi permasalahan ini mengenai kesalahan karyawan dalam menangani produk dan adanya aktivitas tambahan berupa minum, merokok, dan mengobrol pada saat memuat barang adalah dengan memberikan arahan kepada karyawan agar lebih teliti lagi dalam bekerja dengan melakukan briefing sekitar 10-15 menit sebelum seluruh pekerjaan tersebut dimulai. Dan selalu mengingatkan kepada karyawan dan menegurnya untuk tidak berlama-lama pada saat beristirahat. Yang kedua adalah usulan perbaikan pada unsur metode, yaitu melihat metode yang sudah dikerjakan pada saat petugas menyingkirkan beras yang bocor dengan melakukan arahan kepada pekerja-pekerja tersebut untuk melakukan metode yang baik yang sebelumnya sudah diinstruksikan. Yang ketiga adalah usulan perbaikan pada unsur material, yaitu perbaikan yang dapat diberikan untuk kemasan produk yang rusak sehingga menyebabkan kebocoran pada kemasan adalah dengan melakukan pengecekan ulang sebelum produk disusun ke dalam palet, sehingga seluruh produk yang dibawa ke loading area merupakan produk yang sudah dipastikan dikemas dengan baik dan tidak mengalami kebocoran. Dan yang terakhir adalah usulan perbaikan pada environment atau lingkungan adalah usulan perbaikan mengenai panasnya udara, sehingga petugas lebih mudah lelah dan berkeringat adalah dengan ditambahnya penyejuk udara agar petugas tidak terlalu cepat berkeringat dan tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Berikut ini merupakan kesimpulan dari tugas besar. Yang pertama, saat melakukan analisis penyebab permasalahan yang terjadi pada perusahaan PT Asia Niaga Sinergi, terdapat 7 aktivitas yang menyebabkan waste atau pemborosan, yaitu aktivitas petugas membersihkan truk, menunggu loading mulai, picker beristirahat, terjadi kecelakaan berupa tumpukan beras di palet terjatuh, picker mengambil barang baru dari tumpukan beras, dan driver mengecek kondisi mobil. Dari semua aktivitas tersebut, yang paling menghasilkan pemborosan waktu dan kerugian material adalah terjadinya kecelakaan berupa tumpukan beras yang terjatuh dari atas palet.
Lalu, dengan memberikan pelatihan kepada operator yang bertugas mengambil barang tentang metode untuk penanganan material handling, cara penumpukan barang, batas maksimal standar untuk jenis material handling. Selanjutnya adalah melakukan quality control terhadap material yang dibawa sehingga terbebas dari debu dan tidak adanya kemasan yang rusak. Lalu melakukan maintenance secara berkala setiap pada material handling yang digunakan. Selain itu, perbaikan pada lingkungan sekitar seperti lantai gudang yang tidak rata sehingga menyebabkan ketidakseimbangan barang saat diangkut juga perlu dilakukan. Dan diharapkan setelah melakukan beberapa usulan ini, dapat mengurangi waktu pada proses persiapan pengiriman pada perusahaan dan pada akhirnya usulan ini akan mempercepat waktu proses pengiriman barang dan meningkatkan kesadaran pada karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan pada saat proses pengiriman barang. Lalu selanjutnya adalah saran berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi, sebaiknya perusahaan dapat mempertimbangkan usulan perbaikan tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja pada proses persiapan pengiriman barang. Jika usulan tersebut dapat diterapkan, perusahaan dapat meminimalisir lead time saat proses persiapan pengiriman barang dan menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan nantinya. Sekian presentasi dari kami mengenai usulan implementasi lean distribution untuk mengurangi lead time pengiriman pada PT Asia Niaga Sinergi. Diharapkan setelah kami memberikan usulan ini, PT Asia Niaga Sinergi dapat memperbaiki dan menggunakan usulan kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.